dengan keras pula. Sebastian tersentak dari lamunannya. Tatapannya berubah tajam pada Kirana sambil menyentuh bahunya yang terasa agak sakit karena ditepuk Kirana. "Kenapa Bapak memandangi saya seperti itu? Apa ada yang aneh sama saya?" Terlihat Kirana mengangkat sebelah alisnya sambil meandangi Sebastian. Pertanyaan Kirana membuat Sebastian malu hingga membuang pandangan ke arah lain. Sebastian sadar kalau dirinya sempat memandangi Kirana cukup lama. Seorang pelayan mengantarkan makanan yang dipesan oleh Kirana. "Saya tidak tahu apa kesukaan Bapak. Dion hanya berpesan kalau Pak Bastian tidak suka makanan pedas. Saya sudah pesankan ini." Kirana meletakkan sepiring nasi goreng seafood tanpa cabai di depan Sebastian. "Bapak harus makan biar asam lambung tidak naik. Tadi Bapak melamun cukup lama, membuktikan bahwa otak Bapak perlu asupan nutrisi karena hanya diisi oleh kopi saja," ucap Kirana asal. Sebastian langsung menoleh dan mendelik menatap Kirana. Sekretarisnya itu tidak menggubrisnya. Kirana mendekatkan nasi goreng pedas untuk dirinya sendiri. Selain lapar, tatapan Sebastian yang cukup lama membuat otaknya semakin susah berpikir dengan baik. Selain cacing di perutnya sudah meronta minta asupan, badannya sempat keringat dingin karena dek-dekan ditatap oleh pria sekeren Sebastian. Sebastian masih menatap Kirana dengan menautkan kedua alisnya. "Bapak boleh kembali memandangi saya setelah perut Bapak kenyang. Biar otak Bapak bisa bekerja lebih baik dan menemukan tujuan memandangi saya sejak tadi," tutur Kirana kembali tanpa menoleh. Mulutnya sudah mulai mengunyah nasi goreng pedas yang ada di depannya. Sebastian mendengus kesal namun wajahnya merona karena malu mendengar ucapan Kirana. Dia merutuki dirinya yang larut dalam ingatan tentang Sera sambil memandangi Kirana. Tanpa terasa waktu berjalan memasuki bulan ketiga Kirana bekerja di Megacyber. Dengan langkah gontai, Kirana kembali ke ruangannya setelah menemui Ibu Yuli, wakil Pak Rano yang menangani masalah administrasi karyawan. Kirana sedikit membanting map di bawahnya dari ruang HRD. Isinya surat perjanjian kontrak kerja antara dirinya dan Megacyber. Sebastian tidak langsung mengangkatnya menjadi karyawan tetap setelah melewati masa percobaan 3 bulan. Kirana menarik nafas panjang dan terasa berat. Meski tidak sesuai dengan harapannya, tapi keputusan yang dibuat oleh Sebastian adalah hak penuh bosnya itu. Entah karena alasan pribadi atau memang kualitas kerja Kirana tidak memenuhi standar Sebastian, Kirana harus menerima kenyataan kalau dia tetap bisa bekerja sebagai sekretaris Sebastian dengan status karyawan kontrak. Sebastian dan Dion baru saja kembali dari makan siang. Kirana sendiri sudah kembali duduk di mejanya. Dia menolak tawaran Eci untuk makan siang bareng di kafe dekat kantor. Kirana memilih makan siang di pantry dengan pesanannya yang dibelikan oleh Mansur. "Ki, kamu kenapa?" Dion berdiri di depan mejanya dengan alis bertaut. Sejak tadi dia melihat Kirana gelisah dan tidak fokus. "Kamu lagi ada masalah di rumah?" Kirana mendongak menatap Dion lalu menggeleng. "Saya mau bicara dengan Pak Bas. Mau menanyakan apa masalah saya sampai Pak Bas memutuskan tidak mengangkat saya jadi karyawan tetap tapi hanya sebagai karyawan kontrak." "Beneran?" Dion membelalak. Pria itu tidak percaya mendengar ucapan Kirana. Seminggu yang lalu, Dion dan Sebastian sempat membahas mengenai masa percobaan Kirana yang akan berakhir. Mengingat tanggapan Sebastian yang positif, Dion yakin kalau Kirana akan langsung diangkat menjadi karyawan tetap. "Saya mau tanya langsung sama Pak Bas," Kirana beranjak dari kursinya. "Paling tidak saya akan tahu di mana kekurangan saya untuk bisa diperbaiki di masa depannya." Dion mengangguk dan membiarkan Kirana mengetuk pintu ruangan Sebastian. Di tangan Kirana sudah ada map yang berisi perjanjian kontrak kerjanya. "Maaf saya mengganggu, Pak," ucap Kirana saat masuk ruangan Sebastian.
Sebastian mendongak dan menatap Kirana, dia mengira kalau Dion yang mengetuk pintu ruangannya. Sebastian hanya memberi kode menyuruh Kirana duduk di depan mejanya dan gadis itu mengikuti permintaan bosnya. Saya sudah menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Bu Yuli. Kirana meletakkan map yang dibawanya di atas meja. Sebastian hanya diam sambil menatap Kirana dan melipat kedua tangannya di depan dada. Saya hanya ingin memastikan kalau keputusan Bapak ini semata-mata karena hasil kerja saya yang belum memenuhi standar Bapak. Kirana menjeda sejenak sambil menarik nafas. Bukan karena Bapak punya masalah personal dengan saya, kan? Sebastian menautkan kedua alisnya mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Kirana. Kirana tersenyum getir saat melihat bosnya hanya diam dan menanggapi pertanyaannya hanya dengan bahasa tubuh. Saya tahu kalau sejak awal Bapak tidak menyetujui permintaan Mbak Widya untuk mempekerjakan saya sebagai penggantinya. Bahkan selama 3 bulan ini, Bapak tidak mau banyak bicara sama saya. Hampir semua pesan dan instruksi saya terima lewat perantaraan Pak Dion. Kirana mulai emosi dan menaikkan suaranya. Napasnya sedikit tersengal menahan emosi. Apa kamu begitu yakin kalau dirimu cukup pantas menjadi pengganti Widya hanya dalam waktu 3 bulan? Sebastian buka suara dengan nada sinis. Bahkan 3 minggu pertama masih kamu jalani dengan bantuan Widya dan Dion, lanjut Sebastian. Tatapannya terlihat tidak suka dengan sikap Kirana. Lalu apa boleh saya tahu kenapa Bapak tidak mau bicara dengan saya? Kirana menurunkan nada suaranya kembali normal. Itu hak saya, sahut Sebastian kesal. Kirana menarik nafas panjang dan kembali mengatur dadanya yang bergemuruh karena emosi. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa sangat kesal saat berhadapan dengan Sebastian. Kirana merasa kalau bosnya itu membawa perasaan pribadi dalam hubungan mereka sebagai atasan dan karyawan. Apa semua ini karena Bapak menganggap saya sebagai wanita pelakor? Kirana mengangkat wajahnya menatap Sebastian yang sedang menatapnya dengan wajah dingin. Saya tahu kalau Bapak sudah mengecek latar belakang saya dengan detail. Dan saya yakin alasan saya berhenti dari perusahaan sebelumnya juga sudah Bapak dengar. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bijak, ada baiknya kalau Bapak mencari tahu kebenaran dari orang yang terlibat langsung di dalamnya. Sebastian hanya diam dan masih menatap Kirana dengan wajah datar. Saya juga tahu alasan Bapak tidak terlalu suka membangun relasi dengan perempuan, tutur Kirana dengan nada agak sinis. Apa maksud kamu? Bentak Sebastian. Wajahnya berubah merah karena marah. Bukan urusan saya menghapus kepahitan dalam hidup Bapak. Tapi tolong supaya tetap bersikap profesional di kantor sekalipun saya seorang perempuan. Kirana bangun dari kursinya dan membungkukkan badannya. Tunggu. Seruan Sebastian membuat Kirana urung melangkah setelah berbalik badan. Jangan mencampuri urusan pribadi saya. Sebastian mencekal lengan Kirana cukup kuat membuat gadis itu meringis. Kalau begitu Bapak juga mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaan saya. Apa Bapak sudah mencari tahu kebenaran status saya yang dicap sebagai pelakor? Apa karena isu yang belum pasti benar itu, Bapak menganggap saya sebagai perempuan yang tidak benar? Nada suara Kirana tetap santai namun ternyata memancing emosi Sebastian. Tatapan Sebastian penuh dengan kemarahan. Saya berterima kasih tetap diberi kesempatan bekerja di Megacyber sekalipun dengan kondisi sebagai pegawai kontrak. Hanya saya minta supaya Bapak melihat saya sebagai seorang Kirana bukan perempuan pelakor yang Bapak dengar. Dengan sopan, Kirana melepaskan tangan Sebastian yang masih mencekal lengannya. Terasa sakit tapi Kirana berusaha bersikap biasa. Saya permisi, Pak. Kirana membungkukkan badan sebelum meninggalkan ruangan. Kirana langsung menutup pintu ruangan Sebastian dan berdiri bersandar di pintu.
Kirana memegang dadanya yang berdegup kencang karena berusaha bersikap tenang di hadapan Sebastian. Dion menatap sambil mengernyit dari balik mejanya. Melihat Kirana bernafas seperti orang yang habis lari maraton, Dion bangun dari kursinya sementara Kirana berjalan kembali ke mejanya. "Kamu kenapa, Ki?" Dion berdiri di depan Kirana. Gadis itu mengambil gelas air putih dan menenggak habis isinya. "Sepertinya saya harus bersiap menerima kemungkinan terburuk." Kirana menatap Dion dengan wajah cemas. "Saya baru saja membangunkan macan tidur." Dion yang semula begitu khawatir jadi tertawa pelan. Ekspresi Bianca yang terlihat cemas sangat bertentangan dengan ucapannya. Gadis di depannya ini memang unik. Sempat terpikir di benak Dion kalau Widya sudah melihat keunikan Kirana akan mampu membuat Sebastian keluar dari keterpurukannya, makanya Widya ngotot meminta Kirana yang menggantikan posisinya. Sementara di dalam ruangan, Sebastian sudah kembali duduk di kursi kerjanya. Dia memijit pelipisnya, kemudian menopang wajah dengan kedua tangan memegang pelipisnya. Terngiang ucapan Kirana barusan. Apa yang dikatakannya memang ada benarnya. Secara pekerjaan, Kirana telah menunjukkan kualitas yang cukup baik untuk ukuran pemula sepertinya. Tapi entah kenapa Sebastian agak sulit membangun relasi yang baik dengannya. Kirana bukan tipe perempuan yang suka mencari perhatian, tapi penuh perhatian. Beberapa kali bentuk perhatian Kirana justru mengingatkan Sebastian pada Sera. Perlakuan Kirana padanya membuat Sebastian merasa seperti dejavu akan masa indahnya saat bersama Sera. Sebastian belum menemukan alasan kuat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Kirana. Harus diakui kalau Kirana adalah gadis cerdas yang penuh semangat dan tekun. Dion pun mengakui kalau Kirana sudah bisa menguasai hampir semua pekerjaan Widya. Dion pun cukup terbantu dengan sikap Kirana yang ringan tangan dan mampu memberikan pendapat sebagai solusi saat Dion butuh teman bertukar pikiran. Sebastian mengusap wajahnya dengan kasar. Apa yang dikatakan Kirana benar, kalau dia tidak boleh mencampur-adukan perasaan pribadinya dengan keputusannya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Tidak ada alasan bagi Sebastian untuk menghambat Kirana dalam karir pekerjaannya. Dengan status karyawan kontrak, beberapa peluang dan fasilitas perusahaan tidak bisa didapatkannya. Di sisi lain Sebastian yang melihat potensi besar dalam diri Kirana, merasa tidak rela kalau Kirana melesat cepat dan menjadi jauh darinya.